Takbiratul ihram itu yang mana, Bu? Allahu Akbar, ya. Kalau kita mau sholat, Allahu Akbar yang pertama itu takbiratul ihram. Kenapa dia, apa arti ihram itu? Ihram itu artinya adalah haram. Sama dengan kita melaksanakan umroh atau haji. Kalau kita sudah menggunakan kain ihram, maka haramlah kita mengerjakan hal-hal yang membatalkan atau hal-hal yang dilarang selama kita berumroh atau berhaji itu. Artinya start, titik mulainya. Apabila kita sudah takbiratul ihram dalam sholat, maka tidak boleh lagi minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadikas shalihin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin waj'alna ya Allah min ibadikal muqarrabin amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Direktur dan segenap pengurus Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari yang dapat hadir pada pagi hari ini, pengurus Masjid Baitus Salam atau Surau Ampacam yang hadir pada pagi hari ini yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia. Tentunya kita tidak lupa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul dan duduk bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, yaitu pengajian. Apa masalah? Yang di luar masuk supaya dengar. Saya bukan ngaji untuk orang luar, saya ngaji untuk orang dalam. Dengarlah itu, asal tidak ribut. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia, kaji kita pada pagi hari ini menyambung pengajian kita yang lalu. Entah di mana saya tidak ingat, tapi yang jelas sudah kita kaji. Apa itu syarat daripada takbiratul ihram? Ada 16. Kemarin sudah kita kaji 6. Ya, sudah dikaji 6. Jadi kalau begitu pagi ini syarat takbiratul ihram yang ke-7. Mungkin ada yang bertanya, kami tidak ikut kemarin, makanya jangan tinggalkan MDN. Kalau tinggal satu kali maka akan ketinggalan informasi. Karena di MDN ini zamannya zaman digital, ya kan? Zamannya sudah canggih. 1 menit kita tidak mengikuti informasi dari MDN, berarti kita kekurangan informasi, berarti kita terlambat dapat informasi. Begitu canggihnya MDN ini. Ini dapat dipantau di berbagai negara. Siaran pagi ini, mulai dari negara Rengas Condong sampai ke Teratai, Muara Bulian dan sekitarnya, itu pasti terdengar pengajian kita ini. Bahkan itu di sekitar Batanghari
Itu semua orang bisa mengikuti pengajian ini karena itu disiarkan secara live ataupun langsung. Itu hebatnya zaman ini. Makanya hati-hati yang memberikan pengajian, karena sekali salah pengajian itu semua orang akan tahu bahwa kita salah. Kalau dulu kita ngaji paling yang di dalam ini yang tahu ngaji salah. Tapi karena ini disiarkan, semua orang yang di luar sana pun tahu bahwa itu adalah salah. Kalau saya nanti salah, makanya harus hati-hati. Makanya demi kehati-hatian saya bawa kitab sajalah, ya kan? Apalagi kita orang Jambi, ngaji di atas kitab, tapi tidak meratap di atas bangkai. Kalau meratap di atas bangkai, kami semuanya setuju kami. Kita tanya Bapak Pembina kita, Pak Haji Bayaki, tidak cocok itu katanya. Masa meratap di atas bangkai? Gawe siapa? Gawe jahiliyah yang meratap katanya. Betul. Wajah ali dakwal jahiliyah. Orang yang meratap dengan ratapan jahiliyah itu adalah dilarang dalam agama. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, yang pertama kemarin syarat dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang mana, Bu? Allahu Akbar, ya. Kalau kita mau sholat, Allahu Akbar yang pertama itu takbiratul ihram. Kenapa dia, apa arti ihram itu? Ihram itu artinya adalah haram. Sama dengan kita melaksanakan umroh atau haji. Kalau kita sudah menggunakan kain ihram, maka haramlah kita mengerjakan hal-hal yang membatalkan atau hal-hal yang dilarang selama kita berumroh atau berhaji itu. Artinya start, titik mulainya. Apabila kita sudah takbiratul ihram dalam sholat, maka tidak boleh lagi minum kopi. Kalau sudah mulai pengajian, boleh minum kopi. Bagi yang belum selesai kopinya silakan. Ya, yang di luar, yang belum dapat minta sama Budi. Nah, kami belum dapat kue, bilang aja, atau teh, tidak apa-apa. Ya Budi ya. Apalagi ada Pak Labai tadi. Mana ada Labai tadi? Ya, nah, ada Labai. Masjid lain tidak ada Labai. Cuma di sini lah yang ada Labai. Ya. Bapak sekalian yang saya muliakan, kalau sudah takbiratul ihram berarti tidak boleh lagi mengerjakan yang membatalkan sholat. Syaratnya kemarin yang pertama daripada takbiratul ihram itu tidak boleh diucapkan selama masih berjalan atau selama belum sampai ke sop tempat sholat itu. Bu, ya Bu, sudah nampak wajahnya? Masih seperti dulu lah ya. Iya, sabar aja Bu. Ya, model itu lah modelnya. Tidak ada berubah. Paling tuanya yang bertambah. Ibu bapak sekalian, yang pertama syaratnya tidak boleh kita takbir selama kita belum tegak di tempat sholat kita. Ini ada orang karena ingin mengejar sok, karena ingin cepat-cepat, masih berjalan langsung Allahu Akbar. Tidak boleh, tidak sah tuh. Harus sudah fi mahallil maqami, sudah di tempat kita sholat itu. Tidak boleh lagi masih melangkah sudah takbir ya, tidak boleh. Itu syarat yang pertama kemarin. Yang kedua adalah antakuna bil arabiyah, tidak boleh bahasa Pariaman. Tidak boleh bahasa Pariaman, ya kan? Tidak boleh bahasa Malabari. Harus bil arabiyati, apalagi bahasa Batak tidak sah itu. Harus bil arabiyati, harus bahasa Arab. Takbiratul ihram itu harus berbahasa Arab, dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa lain. Ya, tidak boleh.
Kalau agama lain beribadah, itu berbeda-beda bahasanya. Ya, agama lain beribadah, bukan dalam Islam, di luar Islam. Kalau mereka saudara-saudara kita itu beribadah, itu berbeda gerejanya, akan berbeda bahasanya. Makanya orang Jawa tidak bisa bergereja di gereja orang Batak, karena bahasanya berbeda yang dipakai dalam ibadah. Tidak bisa orang Batak mau ikut bergereja di gereja orang Jawa, tidak bisa. Makanya dia ingin buat banyak, karena beda sektenya akan berbeda bahasanya. Beda dengan kita dalam Islam, mau orang Minang, mau orang Padang, sama lah dah. Orang Minang, orang Padang, beda dah. Kalau orang Minang pasti orang Sumatera Barat. Kalau orang Padang belum tentu orang Sumatera Barat. Bisa saja orang Padang Sidempuan. Bisa saja orang Padang Sidempuan. Iya, atau Padang Kelapa. Ya kan, bisa saja. Padang Panjang. Padang Panjang masih Sumatera Barat tuh. Padang Lawas. Padang Lawas. Saya lahir di Kabupaten Padang Lawas, di dekat Padang Luar. Memang di sini ada Padang Luar sebelahnya. Bahkan sekolah saya yang pertama letaknya itu pesantren yang pertama di Padang Luar. Tapi bukan Padang Luar Sumatera Barat, Padang Luar Sumatera Utara. Antakuna bilang Arabia harus bahasa Arab, tidak boleh berubah bahasanya, harus bahasa Arab. Yang ketiga harus dengan lafzul jalalah, harus Allah, tidak boleh diganti dengan asma yang lain. Tidak boleh disebut atau tidak boleh diganti dengan kata-kata lain-lain. Umpamanya, apa ganti daripada Allah itu? Dibuatnya umpamanya Ar-Rahman, ya kan? Ar-Rahmanu Akbar, tidak sah solatnya. Harus Allahu Akbar. Yang keempat harus dengan isim tabdil, akbar, tidak boleh diganti dengan kabir. Kabir artinya besar, akbar pun akbar lebih besar, maka tidak boleh Allahu kabir, tidak sah. Harus Allahu akbar, walaupun arti kabir itu besar, karena kabir dengan akbar tidak sama pengertiannya. Yang keempat, tidak boleh diganti akbar dengan kata yang lain seperti kabir, Allahu kabir. Yang kelima harus tertib, tidak boleh berubah, terbalik, akbarullah, dasar. Akbarnya duluan baru Allahnya, tidak boleh, tidak sah. Mana tahu sekarang ini kan banyak orang yang ingin mencari popularitas. Demi popularitas, lalu yang biasa pun, yang benar pun ditabrak, ya kan? Ditabrak kebenaran itu demi popularitas, atau ingin apa namanya, ya viral, ya kan? Sekarang kan berlaku yang dikatakan di Arab itu khalif tu'rab, buat yang aneh-aneh supaya engkau terkenal, buat yang aneh-aneh supaya kau viral. Sekarang banyak yang model itu, iya kan? Banyak yang viral. Coba lihat ibu-ibu, ya, sampai kelompok pemain dangdang waktu di pesta, tukang masak, gotong royong, bejoget-joget, ya kan? Bejoget-joget lalu diviralkan. Ibu-ibu, mohon maaf, orang yang baik tidak berjoget-joget. Kalau berjoget-joget, tidak ada orang baik dah tu. Jangan kau anggap berjoget-joget itu baik. Dia itu alim tu, tapi berjoget-joget di pentas, tidak benar gawe itu. Ya? Orang baik tidak akan berjoget di pentas, apalagi ibu-ibu.
Dan suami yang baik tidak akan membiarkan istrinya berjoget di atas pentas ditonton orang lain. Karena suami yang membiarkan istrinya berjoget-joget di depan orang banyak, berarti dia adalah dayus. Apa dayus itu? Orang yang tidak boleh mencium bau sorga. Ditonton orang bininya berjoget-joget di atas pentas, bangga suaminya. Itu suami tahun namanya itu. Ya. Saya tidak berbicara untuk orang di luar, di apa namanya, di luar pengajian kita ini. Saya berbicara untuk kita, mulai dari pagar depan sampai ke belakang, itu, sampai berbatas dengan Zulhijjah itu. Itu tanah Zulhijjah itu yang kosong itu. Tapi belum sanggup untuk menimbunnya, makanya belum bisa dimanfaatkan sawah itu. 72 tumbuk itu. Yang kita beli tahun 1999. Tukang ukurnya ada tadi di sana, Santos. Nah, itu yang ukurnya itu dulu. Ayahnya si Budi. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan. Jadi kalau ada orang baik katanya, itu ustazah itu katanya kan? Ustazah kan? Tapi berjoget-joget. Saya tidak mengatakan menyanyi ya. Saya tidak mengatakan menyanyi. Saya mengatakan berjoget-joget. Beda berjoget dengan menyanyi. Jangan salah paham. Pak Perlindungan tidak membolehkan kita menyanyi katanya. Saya tidak melarang itu. Apalagi lagunya apa namanya, solawat ya. Ibu bapak sekalian, yang keenam syaratnya kemarin adalah la yamudda hamzatul jalalah. Di lafaz Allah takbiratul ihram itu kan ada huruf hamzah. Ada huruf hamzah kan? Ya Bu. Allahu Akbar. A-nya itu kan bukan alif, tapi hamzah. Kalau alif tidak menerima huruf apa? Harkat. Kalau dia berharkat berarti dia adalah hamzah, walaupun bentuknya bentuk huruf alif. Itu hukum dalam bahasa Arab. Itu hukum dalam kaidah bahasa Arab. Walaupun dia bentuknya alif lurus, kalau ada harokatnya berarti dia adalah hamzah, bukan alif. Karena alif tidak akan pernah menerima harokat. Makanya kalau zaman orang dulu, kalau ingin mencari ilmu kebal, dikajinya itu alif. Alif tiada tak apalah sombongnya. Itu kaji orang zaman bengen tuh. Bapak sekalian, tidak boleh dipanjangkan hamzahnya. Apa contohnya? Ya mungkin karena keenakan panjang hamzahnya. Allahu Akbar. Salah. A-nya harus cepat. Allahu Akbar. Tidak boleh A-nya lambat. Allahu Akbar. Itu tidak benar. Kalau dibuatnya seperti itu, berarti dia tidak mengakui Allah itu maha besar. Karena dia bertanya, kalau hamzah tadi panjang, maka artinya apakah Allah itu maha besar? Allahu Akbar. Dipanjangkannya hamzahnya, berarti dia bertanya, apakah Allah itu maha besar? Berarti dia ragu kebesaran Allah, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Yang benar hamzahnya tidak panjang. Allahu Akbar. Seperti macam biasalah, ya kan? Jangan dilakukan A-nya itu. Tidak ada mat di situ. Jangan dimatkan walaupun satu alif, karena satu alif sudah dua harkat. Ibu bapak sekalian, sambungan pada pagi hari ini adalah yang ketujuh. Syarat daripada takbiratul ihram, la yushaddidul ba. Ya. Tidak boleh menambah tasdid di huruf ba. Di mana banyak? Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak boleh bertambah hurufnya, bertambah tasdid. Udah 2 ditambahnya itu. Kalau bertambah dibuatnya tasdid, berarti dia sudah menambah huruf 1, dan itu tidak dibenarkan. Yang ke-7, alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Tidak boleh menambah huruf waw di antara 2 kalimat itu. Contoh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Yang benar Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar berarti dia menambah huruf waw. Menambah huruf waw. Ya, bapak-bapak, supaya tidak membingungkan, kalau dibacanya Allahu Akbar berarti waw di antara Allah dan Akbar, berarti dia tambah, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu adalah rukun daripada sholat. Kalau cacat rukunnya, maka cacatlah sholatnya. Ibu-bapak sekalian, tidak boleh ditambah Allahu Akbar, Hu Akbar. Nah, tapi Allahu Akbar jelas, ya, jelas bacanya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar berarti ada huruf waw yang ditambahnya. Ibu-bapak sekalian, yang ke-8 As-Samin, yang ke-8 la yushaddidul ba, itu tadi sudah. Kemudian tidak boleh menambah waw. Apalagi selanjutnya, alla yazida wawan qablal jalalah. Tidak boleh menambah huruf waw sebelum lafzul jalalah. Ditambahnya waw. Ya, kalau kita tahlilan kan kadang-kadang ada la ilaha illallah wallahu akbar. Kan ada ya? La ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau di dalam sholat, waw di Allahu Akbar tidak boleh ditambah. Umpamanya dia takbir usolli fardhos subhi, ya kan? Usolli fardhos subhi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala wallahu akbar, berarti bertambah waw di pangkal. Itu tidak boleh. Kenapa ini dibuat? Karena banyak orang yang buat itu, ya. Karena banyak orang yang menyangka boleh seperti itu. Makanya dijelaskan dalam kitab kita ini, tidak boleh pakai waw. Bukan wallahu akbar, tapi Allahu akbar. Baik, ini naik duduk ini apa? Bentar duduk sebentar. Ya. Kemudian berikutnya, alla yakifa baina kalimatai at-takbiri waqafatan tawilatan wala qasiratan. Alla yakifa, antara Allahu dengan Akbar tidak boleh istirahat, tidak boleh wakaf, ya, tidak boleh berantara jauh. Umpamanya Allah katanya, baru Akbar katanya. Berantara, ada wakofnya, itu tidak boleh. Ya, mana tahu ada yang ingin bikin sholat model baru, model baru sholatnya supaya beda dengan orang lain. Ya, kalau umpamanya dia pengajian rajin di MDN, apa kata dia? Sebenarnya antara Allah dengan Akbar itu harus istirahat. Kenapa?
kita kan harus beda sholat kita, takbir kita dengan orang yang jarang ngaji. Kita kan setiap hari Ahad ngaji. Apa bedanya kita dengan mereka? Wah, karena ingin berbeda, ingin tampil beda, lalu berbuat yang tidak benar, menyalahi kaidah, menyalahi bacaan yang sudah ada. Tidak boleh ya. Biarlah kita sama dengan orang lain. Tidak usahlah cari yang berbeda-beda. Tidak usah cari yang aneh-aneh. Yang ada itu beda bisa diamalkan. Udah mencari yang aneh-aneh. Ya. Yang kita tahu saja belum tentu dapat kita amalkan. Yang kita pelajari saja belum tentu dapat kita laksanakan. Apalagi mencari yang aneh-aneh. Bapak sekalian, tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir tadi. Antara Allahu dengan Akbar tidak boleh ada wakaf. Tapi dia tidak boleh berantara, baik lama ataupun sebentar. Tawilatan wala qasiratan, baik panjang ataupun pendek, tidak boleh antaranya. Tapi dia berurutan Allahu Akbar. Ini yang ke-10. Ini mungkin yang menjadi masalah bagi kita. Saya dengan Pak Direktur, Pak Pembina, pernah kami sholat di salah satu masjid di kecamatan, bukan Muara Bulian, di kecamatan Bajubang. Kami sholat zuhur. Kami ada satu rombongan sholat di sana. Sholat zuhur berjamaah. Kebetulan orang yang di sebelah kanan saya, ya, masih muda, anak muda, sebelah kanan saya. Lalu apa yang terjadi? Habis sholat, lalu dia bilang dengan saya, "Bapak mengganggu sholat orang baik, gawe bapak," katanya sama saya. Hampir ku tampar. Iya, dia bilang aku mengganggu orang sholat. Saya ada. Pak Haji ya, kawan saya ya, Pak Haji Bustomi. Sampai ku kejar ke parkiran. Ya, beraninya dia nyalah-nyalahi aku. Siapa ini Andio? Kalau bahasa Preman model itu kan? Tentunya tidak model itu, Pak ya. Tentunya tidak model itu ya. Ya, kita ini apalah. Ya. Cuma dalam masalah ini saya yakin dan percaya bahwa apa yang saya pahami itu benar dan sesuai pula dengan kitab ini. Kenapa? Dia katakan saya mengganggu orang yang berjamaah karena bacaan saya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Didengar oleh telinga saya sendiri. Karena dia ada di sebelah, dia dengar bacaan saya. Bacaan kita itu kan di sini, ya, ibu bapak sekalian, ayyasma'a nafsuhu jami'a hurufiha. Telinga kita pribadi mendengarkan seluruh huruf yang kita baca itu di dalam takbir. Dalam takbir ya, dalam takbir. Jadi rupanya menurut mereka dan kelompoknya tidak boleh kedengaran bacaan kita sholat. Allahu Akbarnya pun tidak boleh didengar orang. Kalau kedengaran dibilangnya mengganggu orang sholat. Apalagi Fatihah. Padahal walaupun Fatihah ataupun takbiratul ihram itu didengar oleh telinga kita. Supaya apa? Supaya kita tahu yang kita ucapkan itu benar atau salah. Ya, coba dengar Buya, Ketua Majelis Ulama Sholat. Coba dengar. Itulah yang benar. Bukan bibirnya saja yang apa namanya? Yang bergerak-gerak, tapi memang ada hurufnya keluar, tapi sekedar didengar oleh diri sendiri. Jadi orang tadi yang saya cerita itu, karena saya rupanya menurut mereka kalau kita sholat berjamaah tidak perlu baca apa-apa. Enak nian dengan itu.
Lain alirannya tuh. Iya. Nggak perlu lagi katanya. Makanya aku kejar ke parkiran. Mau apa kau? Kitab apa yang kau baca? Di mana minum kopimu? Iya, kadang-kadang Pak, mohon maaf, kalau minum kopi orang itu masih terlalu dekat, itu banyak menyalahkan orang karena kurang pengalaman. Makanya minum kopi jauh-jauh sampai ke PKDP pagi ini kan, supaya apa? Banyak pengalaman. Ini tahunya cuma di rumahnya lah, ya kan? Apa yang di sekitar dia tidak paham, sehingga yang di luar sana semuanya salah, hanya dialah yang benar. Itu orang suruh pergi minum kopi agak jauh supaya bertambah pengalamannya. Ya, Bapak sekalian. Jadi bacaan takbiratul ihram Allahu Akbar itu mulai dari hamzahnya sampai ronya didengar oleh telinga kita sendiri selama telinga kita masih normal. Tapi kalau sudah tidak normal mau diapain ya? Kalau itu karena kalau kuat kita itu betul bisa mengganggu orang lain ya. Allahu Akbar, padahal tidak sekuat itu pun sudah didengar. Ini dalam keadaan normal. Bapak sekalian, sudah berapa tadi? 10 ya? Baru 10. Terus iza kana sahihus sam'i, apabila orangnya pendengarannya masih sehat, maka Allahu Akbar yang dibacanya itu harus didengar oleh telinganya sendiri. Wa illa fayarfa'u sautahu qadara ar-raf'il ladzi yusma'u bihi, sekedar diangkatnya suaranya, ditinggikannya suaranya, sekedar untuk didengar oleh dirinya sendiri. Berikut duhulul waktu, ya, duhulul waktu, jangan takbiratul ihram di luar waktu, ya, karena ingin cepat-cepat, 5 detik lagi atau setengah menit lagi sebelum masuk waktu udah takbir dia. Fatihahnya memang sesudah masuk waktu, tapi takbiratul ihramnya belum masuk waktu. Itu terlalu cepat sholatnya itu. Tidak boleh, tidak sah sholat kalau tidak masuk waktunya ya. Waktunya belum masuk maka tidak boleh. Bapak sekalian yang saya muliakan, selanjutnya iqamuha halal istiqbali, mengucapkan takbiratul ihram itu harus setelah menghadap kiblat, harus setelah menghadap. Ini belum benar-benar dia menghadap kiblat, sudah takbiratul ihram dia, itu takbiratul ihram yang salah. Ya, itu salah. Berikut, Allah yakhilla ayyufsida biharfin min hurubiha, tidak ada yang cacat hurufnya. Huruf mulai daripada hamzah sampai ro tidak ada yang cacat. Artinya tidak ada huruf yang bertukar, tidak ada huruf yang diganti. Allahu Akbar, hamzahnya hamzalah, lamnya lamla, hanya ha, dan selanjutnya ronya tetap ro, banya tetap ba, tidak diganti dengan huruf lain. Satu huruf pun berubah maka tidak sah takbiratul ihramnya. Terus apa lagi? Takbiratul makmumi inda takbiratil imami, an takbiratil imami, takhir ya, takhiru takbiratul makmumi an takbiratil imami,
kalau sholatnya berjamaah, jangan mendahului imam. Imam belum takbir, dia sudah takbir, maka takbirnya tidak dibenarkan dalam sholat berjamaah. Dalam arti berarti tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia mendahului imam dalam takbiratul ihram. Kalau mendahului imam duluan ke depan atau duluan ke masjid, tidak apa-apa. Apalagi sholat Jumat. Kita ini kadang-kadang orang benar kita salahkan. Lamunian khotibnya datang. Memang khotib itu disuruh lambat nak memunculkan diri. Sholat Jumat, kadang kalau orang yang jadi khotib lambat datang, khotib dengan dan imamnya, lambat nih jadi imam belakangan datang. Kalau sholat Jumat, imam disunnahkan belakangan muncul. Itu hukum. Ini kadang-kadang mentang-mentang kita duluan ke masjid, kita jamaah biasa, belakangan imam datang. Lamunian imam tu, ya kan? Lamunian imam baru datang dia, udah tahu dia giliran dia imam, kok belakangan datang. Memang itu sunnahnya. Makanya kalau di masjid-masjid biasanya disiapkan kamar istirahat. Ya, ini mihrab, disiapkan kamar istirahat supaya imam datang masuk ke dalam masjid, dia tidak langsung duduk di jamaah, tapi dia masuk kamar dulu menjelang khutbah baru dia keluar. Itu yang benar. Paham dah? Dapat dimengerti bahasa saya kan? Ya. Menjelang khutbah baru dia keluar. Bagi imam yang sekaligus jadi khotib, atau dia khotib saja atau imam saja, disunnahkan dia belakangan menampakkan diri. Ya. Tapi bagi khotib disunnahkan menampakkan diri semuanya. Apa sunnah maksudnya? Mimbar Jumat ini tidak sunnah karena tertutup mimbarnya. Ini bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi pakai tangga, ya, mimbarnya pakai tangga dan terbuka mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala dari khotib itu nampak, dapat dilihat. Ini cuma kepalanya yang nampak. Ini di luar sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi. Bukan ini saja, termasuk masjid yang lain yang masih tertutup model ini. Masjid manapun, ya. Ini cara mimbar Bill Clinton ini, atau Donald Trump yang sombong itu. Ya, Donald Trump. Iya bu, sombong kan? Alhamdulillah. Sebelum tanggal 20 saya masuk kantor, Gaza akan kujadikan sebagai neraka. Alhamdulillah, California yang dia banggakan itu sampai malam tadi belum mati apinya. Ya, makanya jangan sombong. Senjata dia memang lebih canggih, tapi senjata Allah jauh lebih canggih. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Sehebat apapun caramu, Allah yang paling hebat. Allah tidak pala mengirim rudal, tidak mengirim peluru kendali kan, tidak mengirim senjata yang hebat, cuma api dikit, api dikit, tidak sampai seapi rokok ya, dikit baik dikirim Allah. Selesai sudah keangkuhan Donald Trump. Ini kan peristiwa yang luar biasa, memalukan. Mau kemana muka Donald Trump? Taruh di mana mukanya itu? Yang sombong itu yang ingin menjadikan Gaza sebagai neraka. Sehari dia berbicara, besok harinya kampungnya yang menjadi neraka. Makanya jangan merasa sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, itulah pengajian kita pada pagi hari ini, menjelang 7:30. Barangkali ada yang ingin disampaikan, satu orang atau dua orang kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, saya persilakan dengan segala hormat. Bapak-bapak sekalian.